Baik, terima kasih Bapakku. Baik, mari kita satukan hati, kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman-Nya. Haleluya, Yesus. Bapa, kami buka hati, telinga dan pikiran kami. Kami mau menerima kebenaran firman-Mu yang hidup, yang akan mengubahkan kehidupan kami. Untuk kami memiliki pikiran dan perasaan-Mu ya Tuhan. Dan kami hidup dalam kebenaran kasih-Mu. Dan kami akan hidup menyatakan kasih dan kemuliaan-Mu. Sehingga dari hidup kami akan banyak orang yang percaya kepada Engkau. Kami mengundang Roh Kudus untuk memberikan kami hikmat dan pengertian. Sehingga kami boleh menangkap firman dengan benar seperti yang Kau ingini. Dan Engkaulah yang mengajari hamba-Mu berkata-kata. Menyampaikan firman yang seperti Kau ingini. Ditahirkan, dikuduskan seluruh kami dan tempat ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu. Dengan penuh ucapan syukur dan berdoa. Kami mau menyambut firman-Mu. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini kedua kali saya ke GKRI Shalom, ya kan. Beberapa waktu yang lalu saya juga ke GKRI Shalom, ya. Saya tidak bisa menyampaikan firman di tempat ini karena hari itu saya harus khotbah di kota yang lain. Walaupun hari Senin sampai hari Sabtu saya di tempat ini. Karena waktu itu saya harus mengajar mahasiswi STT untuk kelas Islamologi. Tapi hari ini saya memenuhi janji saya kepada Bapak Gembala, Bapak Rohani saya juga, mentor kita juga. Karena saya mengenal beliau dari pertama kali saya bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hingga hari ini. Dan akhirnya saya katakan kepada beliau, oke, minggu terakhir bulan 5 saya akan kembali ke GKRI Shalom. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, tema yang diberikan kepada saya itu tema yang sangat menarik, ya, tema yang sangat menarik. Tema ini luar biasa, karena bagi saya ini tema yang berat, ya. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Gembala di tempat ini, waktu memberikan tema ini kepada saya, Roh Kuduslah yang berbicara kepada beliau untuk menyatakan isi hati Tuhan, sehingga ini akan menjadi satu hal yang mengubahkan hidup setiap kita. Katakan amin. Karena jika kita melihat kebenaran dalam diri kita, tidak ada yang benar dalam hidup manusia tanpa roh kebenaran. Katakan amin. Manusia itu terdiri dari hawa nafsu, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Kalau kata orang Batak, pengennya hasangapon, hagabeon, hamoraon. Tapi di luar daripada Yesus, ujung-ujungnya hamateon sudah. Di saat mengejar segala sesuatu dengan hikmat pengertian manusia, kekuatan dunia, dan menganggap dirinya mampu, pada akhirnya menjadi binasa. Tapi tema ini benar-benar luar biasa. Tema yang keren sekali. Tema yang diberikan kepada saya terambil dari kitab Yosua, pasal yang ke-22 ayat yang ke-5. Mempraktekkan, mewujudkan kasih Kristus. Mempraktekkan, mewujudkan kasih Kristus. Ini berbicara tentang aktualisasi kekristenan yang nyata, yang mampu kita implementasikan dalam kehidupan kita. Bukan hanya mengaku sebagai seorang pribadi yang beragama Kristen, tapi kekristenannya tidak nyata mempraktekkan atau mewujudkan kasih Kristus itu. Untuk itu kita buka kitab Yosua pasal yang ke-22. Mari kita buka kitab Yosua pasal yang ke-22. Saya akan membaca ayat yang pertama, saudaraku terkasih membaca ayat yang kedua, kita baca secara responsoria sampai dengan ayat yang ke-8. Siapa yang masih memegang Alkitab yang tertulis? Seperti saya? Boys, Anda yang masih memegang yang tertulis itu, Anda masih cinta yang ori-ori. Ya, kalau yang sudah megang begini-begini berarti udah tua, udah sepuh, matanya udah siwai kata orang Lampung. Ya kan?
Sudah ketemu semua Yosua 22? Ayat 1 saya baca, saudara membaca ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8. Suku-suku yang di seberang Yordan pulang. Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad, dan suku Manase yang setengah itu. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini sampai sekarang, tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kepada suku Manase yang setengah telah diberikan Musa bagian mereka di Basan. Kepada suku yang setengah lagi telah diberikan Yosua bagian mereka di antara saudara-saudara mereka di sebelah barat sungai Yordan. Lagipun ketika Yosua melepas mereka pergi ke kemah mereka setelah memberkati mereka, bersama kita katakan amin. Mohon dikecilkan saja sedikit volumenya, karena begitu saya ngegas akan sangat kuat ini ya. Baik, terima kasih. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, bagian firman ini berbicara tentang bagaimana Yosua memberikan pesan bukan kepada seluruh umat Israel, tapi kepada orang-orang Ruben, orang Gad, dan suku Manase yang setengah itu yang tinggal di seberang sungai Yordan. Karena hari itu mereka telah menaklukkan Kanaan, telah merebut Kanaan, dan mereka sudah hidup dalam damai sejahtera. Dan Ruben, Gad, Manase yang setengah itu dilihat oleh Yosua hidup dalam ketaatan, tetap memelihara perintah-perintah Tuhan. Tapi pada bagian ini Yosua memberikan pesan khusus. Ayat yang kelima diperkatakan oleh Yosua, hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu. Tidak cukup dengan kata setia. Yosua berkata dengan apa? Sangat setia. Saya selalu katakan kepada orang-orang yang saya muridkan, kepada orang-orang yang saya gembalakan, karena saya punya 8 pos di luar Batam, di 3 provinsi berbeda. Saya katakan kepada mereka, baik saja tidak pernah cukup jika ada yang sangat baik. Katakan amin. Lihat kanan kirimu, kira-kira sudah baik belum orangnya? Kau tantap dulu wajahnya. Wajah penipu atau wajah takut akan Tuhan? Lihat dulu kanan kirimu. Cek dulu. Ya kan? Kenapa saya selalu katakan baik saja tidak cukup? Kalau ada yang sangat baik, kalau ada yang lebih baik. Karena berbicara tentang janji Tuhan, itu berbicara tentang unlimited God, yang tak terbatas. Terus naik tinggi semakin tinggi. Sudah ada yang tahu batasnya langit tingginya seperti apa? Ada? Belum ada. Sudah tahu kedalaman bumi? Banyak. 60.000 kilometer round the world.
60.000 kilometer keliling dunia. Semua orang tahu. Kedalamannya 1 meter, 2 meter, 100 meter, 1000 meter, ada apa? Tahu semua orang. Tapi tingginya langit, no one. Tidak ada satu orang pun yang tahu garis batasnya seperti apa. Jadi kalau Yosua memperkatakan ini, hanya lakukanlah dengan sangat setia, karena Yosua sudah tahu mereka adalah orang-orang yang setia. Tapi Yosua ingin memberi pesan, you must going to the next level. Engkau harus pergi ke level yang lebih tinggi. Nggak bisa di tempat yang sama lagi. Makanya saya katakan tadi malam dengan kaum bapak, jangan hanya pandai memerintahkan anakmu untuk ibadah, untuk rajin baca Alkitab, sedangkan engkau sendiri sebagai bapak nggak rajin beribadah, nggak rajin baca Alkitab. Engkau disebut bapak penyesat, saya katakan. Kalau mau jadi bapak yang benar, didik anakmu dalam kasih dan kebenaran. Saya katakan itu kepada kaum bapak. Mana bapak yang tadi malam hadir? Tolong angkat tangan. Nah, 1, nah 2, hanya 2, 3, hanya 3 ya. 4 di dalam ruangan, 5. Yang lainnya hadir jam 10 ya. Atau enggak berani hadir lagi, dibal-bali lagi nanti sama Bapak Pendeta katanya. Banyak orang tua hanya pandai nyuruh anaknya untuk rajin beribadah. Betul apa betul? Betul atau betul? Tapi enggak pandai memberi contoh bagaimana cara ibadah. Rajin nyuruh anaknya baca firman, tapi bapaknya sendiri enggak pernah baca firman. Enggak bisa memberi contoh bagaimana caranya baca firman. Terus bapak model apa kayak gitu? Di jemaat yang saya gembalakan itu unik. Ketahuan sama saya nggak baca Alkitab, belum selesai kejadian sampai Wahyu, nggak saya izinkan melayani. Saya coret namanya. Belum selesai kau baca firman kejadian sampai Wahyu, kau belum ngerti siapa Tuhan. Kau belum kenal siapa Tuhan, kau sekedar tahu. Tuhan nggak butuh orang yang sok tahu. Saya katakan. Kenapa saudaraku? Saya orang yang sangat jahat di masa lalu. Anda nanti bisa lihat kesaksian saya di YouTube saya, di TikTok saya. Saya punya YouTube itu Rev Muhammad Paulus Tambunan. Itu YouTube-nya Rev Muhammad Paulus Tambunan. TikTok-nya Pastor Paulus Rahman Tambunan. Saya orang sangat jahat di masa lalu saudara. Saya yakin dan percaya kalau ditimbang kejahatan di masa lalu saya paling jahat di antara Anda. Paling busuk, paling keji, paling sadis. Paling banyak dosanya. Tapi hari ini bisa menjadi seorang hamba Tuhan karena Yesus sayang sama saya, itu saja. Tapi saya juga punya sikap hati yang mau mengikuti kehendak Yesus. Segala dosa sudah saya lakukan, saudaraku. Terlebih dulu saya orang yang sangat setia. Dulu saya orang yang sangat setia dengan Tuhan saya di masa lalu. Kenapa saya katakan begitu? Di pasar Tambun Bekasi tahun 98 itu, saya salah satu penggerak penjarahan. 21 Mei 98, ba'da sholat Jumat. Saya habiskan waktu lama di lapas lembaga permasyarakatan karena saya narapidana. Sampai akhirnya saya nyerah dengan Tuhan dan saya kata, oke lah Tuhan, aku ikut kau. Karena waktu saya divonis dokter mati Desember 2006, dia datang kepada saya, menyentuh saya dan memberikan saya kesembuhan mukjizat. Saya katakan, aku gak percaya kalau kau Tuhan. You are not God. Kau cukup Rasulullah, saya bilang. Tapi dia nyatakan aku Tuhan loh. Saya dihajar begitu rupa. Seperti Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Kasih seorang bapak kepada anaknya. Anak yang kukasih, kutegur dan kuhajar. Dihajar habis-habisan saya. Sehingga waktu di penjara, di lapas, saya bertemu muka dengan Tuhan. Saya berkata, ini aku Tuhan, aku nyerah. Dia berkata mulai hari itu, aku memanggilmu Paulus, pergilah, beritakan aku. Saya nangis, saya berontak, no Tuhan, aku tahu Paulus. Aku sudah baca kejadian sampai Wahyu 2 kali di dalam sel ini. Aku tahu siapa Paulus. Pergi, meninggalkan semuanya, don't care dengan apapun. Dia hanya berkata, pergilah. Mulai hari itu roh Tuhan menguasai hidup saya. Mulai hari itu saya hanya memberitakan Injil sampai dengan detik ini. Saya sudah setia kalau ukuran manusia dalam segala hal.
termasuk keuangan saya. Setia, saya setia bayar perpuluhan. Saya gembala tapi setia bayar perpuluhan. Bukan hanya omongnya. Orang melayani Tuhan pengen kaya. Saya melayani Tuhan, saya jual semua kekayaan saya. Tidak pengen saya kaya. Karena saya sudah kaya di dalam Yesus. Tidak pernah kekurangan. Ternyata di saat kita sudah merasa setia, itu gak cukup di hadapan Tuhan. Karena standar kita bukan standar Tuhan. Katakan amin. Tepuk kanan kirimu bilang, "Hoi, standar Tuhan bukan standarmu," bilang. Pak bilang. Biar bangun, biar gak ngantuk. Ya kan? Ada amin? Karena di saat engkau hidup di dalam kehendaknya, mau melakukan seluruh perintahnya, di saat Yosua memberi pesan ini, lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu. Sangat setia itu ternyata ada beberapa poin yang menjadi penunjangnya yang harus kita lakukan, dan itu tidak bisa kita tinggalkan. Yaitu yang pertama, mengasihi Tuhan Allahmu. Wow. Siapa yang mengasihi Tuhan Allahmu katakan amin dan angkat tangan. Siapa yang mengasihi Tuhan Allah? Kutunjuk dulu. Siapa namamu, Bu? Ibu L, setia kau bayar perpuluhan? Setia bayar perpuluhan? Amin. Nggak pernah potong sedikit pun? Belum. Saudaraku, kalau bicara mengasihi Tuhan Allah, apa yang ada padamu kau sadari semuanya milik Allah. Amin. Bukan hanya bicara perpuluhan, semuanya punya Allah kok. Bendahara gereja siapa? Bendahara gereja, angkat tangan. Bendahara gereja nggak ada ya? Nggak datang jam 10. Wih, kenapa ibu menyembunyikan diri? Saya hanya ingin tanya jujur, Bu. Loh, ini ada di saya. Oh, Anda datang ke tempat saya nanti, saya pertanggungjawabkan semua omongan saya hari ini. Ibu, kalau waktu persembahan dikumpulkan masih ada yang 2000? Masih ada, Bu? Banyak, Bu. Masih ada. Anda yang ngasih 2000 nggak ada sayangmu sama Tuhan. Firman Tuhan itu berkata, berilah yang terbaik untuk tuh. Kira-kira 2000 baik atau enggak? 2000 udah bau bawang, kusek-kusek masuk kantong. Anda pergi ke toilet umum, sekali kencing, cus, berapa? Berapa? Nah, itu yang sering di toilet umum. Itu dia. Sadar 2000. Jangan kau kasih 2000 sama Tuhanmu. Itu nggak ada kasihmu sama Tuhan. Kata kasih itu memberi. Jadi yang ada pada kita sebagai bukti kita mengasihi Tuhan, sebagai indikasi yang pertama untuk kehidupan yang sangat setia melakukan perintah Tuhan itu adalah engkau harus memberi yang terbaik untuk Tuhanmu. Katakan amin. Disuruh engkau jalan 1 kilo, engkau jalan 2 kilo. Pak pendetamu ngomong, yuk kita kerjakan ini, engkau lakukan lebih daripada itu. Omongan saya bisa saya buktikan kesetiaan saya. Bapak pendeta di tempat ini adalah salah satu mentor saya, karena beliau waktu masih jadi ketua umum sinode, saya di situ bertobat. Dan Anda tahu, sahabat beliau Pak Rohansen Girsang itu, bapak rohani saya yang pernah khotbah di sini, Pak Girsang, bisa menaklukkan singa ini, saudaraku, hanya dengan kasih. Dia mengasihi Tuhan dan mengasihi saya tanpa basa-basi. Nggak pernah di antara kami ada basa-basi. Kasih itu nggak pernah basa-basi. Ada amin? Jadi hari ini cek dirimu, sudahkah engkau mengasihi Tuhan Allah? Siapa yang datang ke gereja terlambat hari ini, angkat tangan. Yang datang ke gereja terlambat? Nggak ada ya? Puji Tuhan. Oh, terlambat. Jangan lagi terlambat ngana. Ya, itu nggak mengasihi Tuhan. Gitu loh. Siapa yang suka ngomongin pendeta di belakang? Hei, yang ngomongin Pak Sajam sama Ibu di belakang siapa? Ada berani ngaku? Pengecut Anda. Kalau saya berani ngaku, kalau saya ngomongin Pak Rohansen, nggak cocok aku dengan
keputusanmu Bapak? Langsung saya tunjuk gitu. Anda ngomongin di belakang, itu Anda nggak mengasihi. Adakah orang mengasihi menghujat di belakang? Ada enggak? Adakah orang mengasihi ngomongin di belakang? Enggak. Hanya setan yang ngomong di belakang itu, saudara. Anda nggak mengasihi. Nggak usah kau ngomongin hambamu, gembalamu di tempat ini. Amin. Anda sakit juga yang dicari dia kok. Anda mau kawin yang dicari juga dia kok. Betul nggak? Pak tolong berkati Pak. Coba beliau ngomong, gogah. Mamaku mati Pak, kuburkan, ogah. Semua ogah. Apa yang terjadi? Stres Anda. Beliau tetap tenang aja. Emang jemaatnya cuma Anda? Anda. Tapi karena mengasihi Tuhan beliau mau. Jujur, saya bilang sama beliau, semenjak jadi gembala sakit kepalaku Pak. Waktu masih jadi misionaris penginjil, wah enak kali. Bambum keliling dunia, enak. Tapi begitu jadi gembala Pak, aduh Pak. Setiap tikaman yang mengarah kepada jemaat, kita yang nangkep. Anda tahu? Setiap panah api yang diarahkan kepada jemaat, kita yang nangkep. Setiap racun yang diberikan kepada jemaat, kita yang minum. Anda ngerti maksudnya? Jadi jangan pernah ngomongin gembalamu di belakang kalau kau mengasihinya. Ada amin? Ada amin? Yang masih ngomongin bertobat sebelum ditempel sama malaikat. Ya. Yang kedua dikatakan, setelah mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. You follow the God ways, not your ways. Banyak orang ikuti jalannya sendiri, jalan pikirannya sesat, diikuti, sesatlah hidupnya. Hanya ada satu jalan yang lurus, yaitu jalan-jalannya Tuhan. Katakan amin. Tepuk kanan kiri, weh, jalan Tuhan yang lurus, enggak jalanmu bilang. Tepuk dulu, empak gitu loh. Enggak ada reaksinya, macam setengah mati semuanya udah, ya kan? Jadi saudaraku, di saat engkau mulai berpikir bahwa hidup menurut jalan-jalanmu itu benar, engkau akan gagal, setia dan mengasihi Tuhan Allah. Karena di saat engkau mengikuti jalan-jalanmu, engkau pasti akan memberontak. Jalannya Tuhan pasti berbeda dengan jalan-jalanmu, amin. Tuhan ngomong gak boleh cerai, tapi kau berkata, udah gak cocok lo dia itu sama aku Pak. Contoh ini, mana suami istri, maju ke depan dulu sini. Cepat. Mana bojomu, kau ini Pak. Sini loh Bapak Ibu. Kok kami kakon seolah-olah ngeliat semana gitu loh. Sini. Sudah punya anak? Sini. Salaman dulu Pak. Bapak siapa? Parlin siapa? Sianipar. Ibu? Boru? Sibarani. On Sianipar, on Sibarani. Berapa tahun menikah? Anak berapa? 2. Puji Tuhan. Siapa yang paling cerewet di rumah? Lu? Jujur dulu. Siapa yang paling cerewet? Ibu. Ibu sadar? Untung sadar. Kalau dia bilang, enggak kok Pak. Siapa yang suka mengingatkan untuk beribadah? Ibu atau bapak? Bapak. Inilah, ini contoh jalan yang sesat itu. Ini contoh jalan yang sesat. Cerewetnya nomor 1, betul ya Pak ya? Ya lah ya. Gimana dona cerewet ya? Ritik tuh gimana kan? Hah? Enggak, itu kan pengakuan. Enggak usah ditutup-tutupi. Biasa, itu proses namanya. Jadi lebih tapi yang serajin mengingatkan beliau. Nanti begitu rebut, aku udah gak cocok lagi Pak dengan dia. Udah cati ada ngoloau kata orang Batak. Kalau kata orang Cina, wang solo kata dia. Wah, boheng sama dia katanya kan. Akhirnya apa? Mereka ribut, bercerai. Mulai ada pikiran, bukan jalannya Tuhan. Perceraian ditolak oleh tuh. Bukan hanya dalam hukum Tuhan. Kalau orang Batak itu perceraian itu dilarang oleh adat. Jadi kalau ada orang Batak yang berani bercerai, itu sudah di luar daripada hukum adat. Jadi keren. Jadi kalau Anda yang sudah ribut nikah rumah tangganya dan berpikir untuk cerai, itu jalanmu, bukannya jalannya Tuhan. Amin. Dan di saat engkau memutuskan untuk bercerai, saya mau katakan,
engkau sedang menolak untuk hidup setia dengan Tuhan. Karena engkau memutuskan dengan jalanmu. Pernikahan itu no cerai, saudaraku, apapun alasannya. Apapun alasannya. Berpisah silahkan, tapi tidak ada perceraian. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Jadi kita akan berdoa untuk beliau ini semakin luar biasa. Sekarang melayani apa di gereja lain? Nah, belajar mulai melayani, ya kan? Bilang sama Pak Pendeta, Pak aku mau sekolah teologi. Cocok kan Bapak? Mau jadi pendeta aku, cocok lah. Cocok kan? Cocok kan? Daripada sega-sega di luar. Daripada rusak di luar, bagus-bagus di dalam, amin. Karena yang menentukan yang di dalam, bukan yang di luar, amin. Outsider itu selalu orang luar, insider selalu orang dalam. Nah kita ini orang dalam di dalam kerajaan surga, amin. Makanya kalau kita punya kenalan orang dalam, mau ngurus apapun di kantor polisi gampang, betul tidak? Betul tidak? Makanya jadilah orang dalam, gak usah orang luar. Ya, ngomong sama Pak Sajam, Pak aku mau sekolah teologi lah Pak, jadi pendeta Pak. Cocok ya kan? Cocok kan lah ya? Cocok kan? Ya kan toh? Salaman dulu. Salaman dulu. Dukung dia jadi pendeta ya. Nah, oke, mulai hati. Udul mahamu. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Jadi saudaraku, ada dua hal yang saya tolak untuk diberkati di gereja kami. Perceraian hidup, itu gak bisa kami berkati. Ada seorang calon mempelai datang. Sudah beribadah sama saya setia si perempuan ini. Sudah 6 bulan. Dia bilang, Pak aku mau menikah. Oh puji Tuhan. Begitu saya lidik ternyata cerai dengan suami. Oh saya bilang gak bisa. Hukum firman itu aktual. Saya hamba Tuhan, bukan hamba setan saya bilang. Yang bisa diberkati dalam gereja yang saya gembalakan, yang cerai mati, atau suami atau istrinya menjadi mualaf atau menjadi Hindu atau menjadi Buddha. Karena itu sama dengan mati. Tapi kalau sama-sama hidup, sama-sama Kristen, saya coret. Cannot. Pernah saya mau disuap 60 juta. 60 juta Pak. Mau 1 miliar pun ku tolak duitku. Itu yang kutakuti, yang di sana itu, yang unlimited itu, bukan yang di sini. Bisa ku manipulasi semuanya, karena saya raja manipulasi di masa lalu. Tapi saya katakan tidak. Mari taat dan ikuti jalan-jalan Tuhan. Amin. Amin. Dan di tempat ini yang menunjukkan jalan Tuhan itu Pak Gembalamu. Jadi ikuti Pak Gembalamu. Jangan jadi pemberontak. Yang ketiga dikatakan, tetap mengikuti perintahnya. Jangan pernah tidak melakukan tugas pelayanan yang diberikan kepadamu di tempat ini. Katakan amin. Katakan amin. Waktu Pak Gembala memerintahkan, Pak tolong Aser, siapa pendeta? Pak tolong jadi kepala divisi A, siapa pendeta? B, siaplah yang penting. Itulah indikasi orang yang hidupnya sangat setia dengan Tuhan. Dan berikutnya dikatakan, berpaut padanya. Berpaut itu apa sih? Berpaut itu apa sih? Ada guru bahasa Indonesia di sini? Siapa guru bahasa Indonesia? Enggak ada Pak. Enggak ada. Jadi sekolah sini enggak ada bahasa Indonesia? Hah? Oh guru kelas. Siapa guru kelas yang ngajar bahasa Indonesia? Biar tak cek dulu lulusan mana dia itu. Hah? Mana? Oh sekolah minggu pula, pinter dia. Nanti pasti ditanya sama Pak Paulus ini. Ya, berpaut itu apa sih? Bahasa sederhananya, nyangkut. Terkoneksi terus menerus. Itu berpaut. Nggak lepas. Jadi tidak mungkin orang yang setia kepada Tuhan putus nyambung dengan Tuhan. Putus nyambung itu hanya dengan dunia boleh. Kalau dengan setan pastikan Anda harus putus dengan setan, tapi jangan pernah mau nyambung. Amin. Amin. Tapi kalau hari ini Anda putus dengan Tuhan, pastikan segera nyambung. Amin. Dan teruslah nyambung. Berpautlah terus dengan Tuhan. Terus gantung dengan Tuhan, nempel dengan Tuhan.
Lokot, kata orang Batak. Tahu lokot ya? Lengket bukan hanya lengket, sangat erat. Sangat erat, itu lokot. Ya kan? Kalau Pak Sajam nggak tahu lokot. Kalau ada ibu itu ditanya, apa lokot katanya kan? Karena beliau nggak mau belajar bahasa Batak. Saya asli Jawa, tapi pandai betul bahasa Batak. Pulang gabi tambunan be, mau lodang songo nih, gabi meila doau. Ya kan? Itu pentingnya. Dan yang berikutnya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Wah, berbakti itu berbicara tentang pengabdian. Katakan amin. Tengok wajah kanan kirimu, ini wajah pengabdi atau wajah pemberontak? Tatap dulu matanya, ini tipe orang yang mengabdi dengan setia. Penting itu, penting. Karena ini akan menunjukkan tentang progres keimananmu. Maka waktu engkau diprotes, jangan pernah diproses, jangan pernah protes. Waktu engkau punya perjalanan iman dengan Tuhan, diproses oleh Tuhan, jangan pernah protes. Karena protesmu akan menghalangi setiap progres Tuhan dalam hidupmu. Katakan amin. Katakan amin. Sekali lagi, ingat baik-baik. Jika engkau sedang hidup diproses oleh Tuhan, diproses terus menerus untuk menjadi hamba yang setia, hamba yang dimampukan untuk melakukan segala perintah Tuhan, prosesmu yang sangat sakit sekalipun, jangan pernah protes. Karena protesmu akan menghalangi setiap progres yang daripada Tuhan. Dan kalau sudah nggak ada progres, sudah stuck, nggak lama lagi melep. Melep itu redup, ujung-ujungnya mati. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, yuk kita berjuang. Kita berjuang sampai akhir untuk belajar hidup sesuai dengan tema demi tema yang Tuhan nyatakan. Gereja kami bulan ini temanya adalah merapikan manusia rohani. Merapikan manusia rohani, keren banget. Itu tema saya dapat waktu saya KKR di Sibolga 2 bulan yang lalu. Saya KKR lagi duduk mau naik ke mimbar, Roh Kudus ngomong, nak, ajar setiap orang Kristen merapikan manusia rohaninya. Berarti manusianya belum rapi Tuhan. Belum. Marsambureta. Kacau. Merapikan manusia rohani. Oke, gas. Merapikan manusia rohani. Bulan depan tema saya yang saya pilih karena Roh Kudus mengajar, yaitu meraih iman yang sempurna. Kalau manusia rohaninya sudah rapi, sudah saatnya meraih iman yang sempurna. Setelah iman yang sempurna, meraih segala janji yang berikutnya di akhir tahun akan bertemakan hidup dalam segala kelimpahan. Rohani dan jasmani. Nggak perlu pengen beli mobil kredit, nggak perlu. Motor nggak perlu, saya sudah kasih contoh semalam sama bapak-bapak. Nggak perlu setiap bulan Austria mobilnya motornya dit, nggak perlu. Nggak perlu, saya mengalami itu. Jadi dengan bagian firman ini, di saat kita mau terus hidup, melakukan dengan sangat setia setiap perintah dan hukum yang diperintahkan kepada setiap kita, yakni dengan mengasihi Tuhan, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintah-perintahnya, berpaut kepadanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka disitulah setiap kita akan mampu mempraktekkan dan mewujudkan kasih Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Dan nama Tuhan pasti dipermuliakan. Amin. Dan hidupmu pasti dipermuliakan. Pasti mulia, pasti diberkati, pasti berkelimpahan, pasti tidak pernah kurang. Sakit, kau sanggup menahannya. Sanggup mengalami mukjizatnya. Kau kekurangan, Tuhan akan segera cukupkan. Ada amin? Orang Kristen itu nggak boleh ada yang miskin, saudaraku. Saya katakan itu kepada bapak-bapak semalam. Kalau ada orang Kristen yang miskin, itu salah orangnya itu. Karena apa? Pasti gak setia dengan Tuhan. Karena kekayaan, kelimpahan, berkat, kemurahan sudah disiapkan bagi kita. Karena apa? Kita gak bisa dipercaya.
maka kita nggak diberi sama Tuhan lebih. Pergumulan apapun kita tetap akan mengucap syukur, nggak pernah bersungut-sungut. Beban sehebat apapun kita akan berkata terima kasih Tuhan. Proses terus walaupun harus dikuliti kedagingan kita setiap hari. Sampai lepas kulit lama itu. Sampai jubah baru kita kenakan dengan ajaib. Kita akan tetap mampu mempraktekkan dan mewujudkan kasih Kristus dalam hidup kita. Amin. Setialah. Tundukkan dirimu di bawah firman itu. Dan lakukanlah dengan setia. Maka engkau akan menjadi pribadi yang menyatakan Kristus setiap waktu dalam kehidupan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu ya dan amin bagi kami. Telinga kami telah mendengar. Biarlah firman-Mu digenapi bahwa iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Kami mau ditambahkan dengan iman yang baru dan kami sudah ditambahkan. Dan kami sudah terima. Dan kami mau mengerjakan semuanya dengan setia. Sampai garis akhir. Terpuji termulia Engkau termaterai firman dalam roh hati kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin.